Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu buat kita semua. Kembali lagi di Ramesan 68. Om Ares. Sehat, kuat, bahagia. Cakep, manis jambu. Makin semangat. Oh, kita harus semangat dong. Ya. Iya. Apalagi sebenarnya yang mau dibahas nih di Ramesan 68 ini adalah satu cerita yang gue dapat dari Twitter. Gue baca di mana ternyata ada beberapa orang tua memaksa anak-anaknya mereka diruqyah. Waduh, terus? Gara-gara mungkin anaknya bermasalah, bandel apa segala macam. Okay. Nah, ini ada satu cerita di mana anak ini menulis, aku dong mau diruqyah, karena apa? Satu, karena aku homo, karena aku bandel. Terus jelas-jelas emang dia kebetulan gay ya. Okay. Nah, terus di foto berikutnya di thread itu dia bilang, sesudah diruqyah tetap bencong dong gitu. Nah, menurut gue ya itu adalah satu dan lain hal. Menjadi gay, menjadi lesbian, apapun itu pilihan hidup masing-masing orang. Yang gue mau tanyain, apakah memang perlu diruqyah? Yang kayak gitu-gitu, atau anak bandel misalnya, nggak mau denger, atau susah belajar, pergaulannya gimana, apakah perlu diruqyah? Begini, ruqyah itu kalau memang yakin, ya dia bilang ada itu ruqyah. Kalau dia nggak yakin, tetap aja begitu-begitu aja. Karena kan yang diselesaikan sebenarnya bukan hal si ruqyahnya ini, kan? Bukan. Yang harus diselesaikan adalah orang yang punya masalah. Masalahnya dia apa sih gitu kan? Nggak perlu diruqyah. Kalau kita paham, kita memaklumi keadaannya, kita ajak ngobrol, itu bicara tanpa sadarnya dia, kita akan tahu titik di mana, oh dia lagi nyadarin dirinya nih. Oh, jadi sebenarnya gue nggak ngerti nih, gue nggak ngerti asli ya sebenarnya. Sebenarnya kan banyak orang-orang akhirnya lo mesti diruqyah lo kayaknya emang masalah lah, akhirnya diruqyah lah gitu. Tapi sebenarnya perlu nggak sih ruqyah itu? Perlu buat orang yang yakin. Menjadi tidak perlu karena dia tidak yakin. Oke. Paham? Paham. Jadi gini, orang berkali-kali diruqyah, orang berkali-kali datengin orang yang bisa membuka aura, itu buat saya nggak perlu kayak gitu. Lu pernah nggak diminta untuk ruqyahin gue dong? Saya jawab, yang bisa meruqyah itu diri sendiri, bukan orang lain. Kalau sekiranya kita melihat orang diruqyah, ada yang bergerak, ada yang menjadi brutal, berantakan, dia punya gerakan. Sekarang gini, ini tidak hanya satu ayat loh, satu huruf Al-Quran punya khodam. Kalau dibacainnya kan nggak baca satu huruf doang kan pada saat itu ruqyah. pasti ada beberapa ayat. Ada doa-doa yang dibaca. Pernah saya ungkap waktu itu, Al-Quran, isinya Al-Quran, atau Al-Quran itu adalah senjata. Nah, senjata kalau yang pegang siapa akan menjadi apa? Kalau yang pegang orang baik, hasilnya akan baik. Bisa membela dirinya dia, menjaga dirinya dia, menjaga orang lain. Tapi kalau niatnya buat kejahatan, kan bisa buat membunuh, merampok, seperti itu. Betul. Sama dengan ayat Quran. Gitu. Jadi intinya perlu nggak diruqyah? Nggak perlu ya? Saya rasa nggak perlu. Tapi kalau lu sampai ibaratnya gimana sih? Om Ares, tolong bukain dong nih aura gue kayaknya jelek banget gitu. Nah, saya juga pernah singgung waktu di awal, kenapa ada perubahan dalam diri saya? Yang menilai kan Allah bukan manusia. betul. Kenapa saya bisa baca karakter orang? Kenapa saya bisa membaca dengan kartu tarot? Kenapa saya bisa membaca orang dengan tanggal, bulan, tahun lahir? Begitu saya berkali-kali ditanya, jawaban saya hanya ngaji. Karena saya muslim. Betul. Saya ngaji bertadarus, udah itu aja. Itu yang membuka tuh diri kita, bukan orang lain. Nggak ada cerita orang lain membuka aura. Tetap aja ada orang berkali-kali dibuka aura datang ke saya akan bilang pastinya. Nggak akan ada orang yang bisa membuka aura, kecuali diri sendiri. Ada sih sebenarnya, aura kasih. Oh, itu beda. Beda ya? Nah. Itu.
Itu beda Itu bukan? beda. Beda. Tapi misalnya gini, sampai ada yang mau konsultasi sama lo, Om Ares, ini nih, diruqyah aja. Terus kalau misalnya sampai lo bilang, ngapain sih diruqyah? Sebaiknya kalau misalnya mau konsultasi sama lo, ngobrol aja sebenarnya. Gini, sering kali saya banyak nemuin orang datang minta diruqyah, minta dibuka aura. Saya cuma sodorin Al-Quran kalau memang dia Muslim ya. Iya. Nah kalau dia Muslim ya, Iya. nanti tolong ceritain juga kalau misalnya Iya. dia non Muslim gitu. Nah, kalau dia non Muslim, saya biasa ajak ngobrol. Oh, iya. Karena di setiap obrolannya dia, yang sebenarnya saya bilang, ada alam bawah sadarnya dia yang kita lihat. Ini orang mau sadar diri, mau menyadari gitu loh, mau menyadari dirinya dia. Tapi mesti ada yang tuntun. Oke, jadi lo Paham kan? menuntun itu ya? Iya, kita tuntun. Gitu. Jadi pada saat nanti dia bercerita ngobrol sama lo, jawabannya sebenarnya ada di salah satu obrolan itu? Iya, Oke, menarik. karena kita juga harus jadi pendengar yang baik. Oh benar, betul, Ya. setuju. Harus jadi pendengar yang baik. Karena memang mungkin ya sekarang ini kenapa Ramesan 68 gua akhirnya terlibat juga sama Om Ares adalah nggak cuman gua harus kan memang pekerjaan gua adalah penyiar radio yang harus ngomong Iya. mulu. Tapi nggak, mungkin ini saatnya gue juga harus mendengar Iya. gitu. Gitu. Mendengar cerita dari lo, mendengar cerita dari pasien-pasien lo yang betul. akan konsultasi juga. Ngomong-ngomong konsultasi, kalau ada yang mau konsultasi bisa langsung ke WA juga kan yang Bisa, Malaysia? bisa. 0813 2049 1868 itu nomornya. Nanti gua kasih di sini ada tulisannya supaya gampang. Ya, di kesempatan yang lain juga nanti kita bisa ngejelasin tentang manusia tidak ada yang sempurna. Termasuk Om Ares Betul. yang disebut paranormal dibayar mahal, tetap nemuin masalah. tetap akan ada masalah di kehidupan lo juga gitu ya. Ya, sekalipun sign-sign itu udah saya dapetin, tapi saya coba memahami orang-orang yang pada saat itu coba mendekati saya, dan saya coba mendekati mereka, hasilnya tidak perlu saya klarifikasi, udah. Oke. Nanti aja di episode berikutnya. Oh iya, Kita ngobrolin pastinya. itu. Ya. Terima kasih udah nonton Ramesan 68. Jangan lupa like and subscribe di YouTube channel kita. Liatin di TikTok juga, itu adalah info-info kecil pendek-pendek, dan di Instagram juga silakan di-follow. Ya. Yang mau konsultasi jangan lupa 0813 249 1868 itu nomor WA kita. Nanti akan dijawab sama adminnya ya. Jangan lupa kalau habis baca doa itu harus bilang admin. Amin. Amin, salah ya. Amin Bukan ya. Om Ares, terima kasih. Oke. Sehat, kuat, bahagia. Sehat, kuat, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.